Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. TNI dimanfaatkan oleh PKI untuk adu domba rakyat? Apakah benar? Pada tanggal 25 November tahun 2020, beredar sebuah narasi bahwa PKI atau Komunis Tiongkok memanfaatkan TNI untuk mengadu domba rakyat. Narasi ini beredar melalui pesan WhatsApp pada baru-baru ini. Nah, pada narasi itu disebutkan, adu domba dilakukan agar Pancasila ini diganti dengan Ekasila. Berikut ini adalah narasi selengkapnya. PKI Komunis Cina itu memanfaatkan TNI guna diadu domba dengan rakyat dan umat Islam. Kalau PKI itu sudah berhasil visi misinya, maka akan diganti Pancasila itu dengan Ekasila, Trisila. Itu yang mereka harapkan. Tidak ada PKI komunis itu ikhlas dalam berjuang. Mereka mengendaki NKRI jadi Indochina. Kalau Islam berjuang itu ikhlas, sadarlah wahai bangsaku. Habib Rizik itu aset negara yang bisa mempersatukan umat. Hanya PKI jongos penjilat pantat Cina yang rapuh membuat kegaduhan. Camkan itu. Orang alim itu kepercayaan Allah di muka bumi. Dari penelusuran, redaksi Medcom klaim bahwa PKI memanfaatkan TNI untuk adu domba rakyat itu tidak berdasar. Faktanya TNI selalu bekerja untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa waktu lalu Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto muncul melalui sebuah video singkat. Pada video itu, Hadi pun didampingi Pangkostrat Lejen Eko Mardiono, Komandan Kopsus TNI Majen Richard TH Tampu Bolon, kemudian Danjen Kopassus Majen Muhammad Hasan, dan Komar Majen Marswartono, dan juga Komandan Korpakas Marsda Eris Widodo. Marsikal Hadi juga menegaskan seluruh prajurit TNI merupakan alat utama pertahanan negara, karena TNI tidak akan membiarkan musuh yang berupaya melakukan ancaman terhadap bangsa Indonesia. Saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Untuk itu jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang, begitu kata Hadi. Setelah video itu beredar, Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman melakukan sejumlah langkah, di antaranya adalah menurunkan sejumlah baliho yang dianggap meresahkan masyarakat. Dudung mendengar suara penolakan dari sejumlah pihak. Alih-alih berhenti, Dudung malah menginjak gas lebih kencang. Berawal dari Satpol PP di DKI Jakarta, melakukan penertiban sebelum hal itu terjadi sejak 2 bulan lalu. Aparat TNI dan juga Polri ikut memantau penerbitan dari sejumlah baliho. Namun, petugas lapangan diadang atau dihalangi oleh masyarakat tertentu. Petugas dipaksa untuk memasang baliho kembali. Dudung pun kecewa. Pasalnya masa itu mengingkari atau meremehkan eksistensi dan juga tugas pokok Satpol PP. Alhasil TNI pun turun tangan. Sejumlah personel di bawah komandonya pun langsung menertibkan sejumlah baliho. Di sisi lain, sempat beredar bahwa aksi Dudung tanpa perintah langsung dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Namun Panglima TNI sejatinya mendukung langkah Dudung itu. Tentunya, Panglima TNI akan mendukung semua tindakan yang dilakukan Pangdam Jaya atas dasar pertimbangan di lapangan tersebut. Begitu kata Kepala Puspen TNI Majen TNI Ahmad Riyad. Ahmad juga menegaskan penertiban dari baliho tak perlu perintah langsung dari Panglima. Pasalnya penertiban baliho itu merupakan hal teknis dari sisi operasional di lapangan. Lagi pula, baliho yang dicopot tidak hanya terkait pada satu kelompok saja seperti FPI, akan tetapi semua baliho yang dinilai ilegal. Katanya, ketika ada poster-poster lain yang tidak sesuai dengan aturan, dengan Kapolda Metro Jaya akan diturunkan. Begitu kata Dudung. Anggota Komisi 1 TB Hasanuddin juga mengapresiasi langkah TNI. Sebab langkah itu merupakan upaya untuk menghindari konflik di tengah masyarakat. Sehingga kesimpulannya, bahwa PKI memanfaatkan TNI untuk mengadu domba rakyat itu tidak berdasar. Faktanya TNI selalu mengingatkan pada masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Informasi ini termasuk dalam kategori jenis misleading content atau konten yang menyesatkan.
Megawati meminta Jokowi untuk pecat anggota TNI yang merazia buku berbau PKI. Benarkah? Seorang pemilik akun Twitter mengunggah sebuah tangkapan layar artikel berjudul Megawati meminta Jokowi pecat anggota TNI yang razia buku berbau PKI. Jika tidak, dalam unggahan itu terdapat pula tangkapan layar lain yang menyerupai artikel dengan judul Sita buku berbau komunis, politikus PDIP marah, TNI jangan lebay. Unggahan tersebut kemudian diakhiri dengan narasi, jadi tahu kan di mana PKI berada? Unggahan itu telah disukai 76 pengguna dan juga dibagikan sebanyak 55 kali. Yang benarkah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta Presiden Jokowi untuk memecat anggota TNI yang merazia buku berbau PKI? Berdasarkan penelusuran dari redaksi Antara, artikel Megawati meminta Jokowi pecat anggota TNI yang razia buku berbau PKI merupakan konten hoax yang beredar sejak tahun 2019 yang lalu pada bulan Januari dan dimuat oleh sebuah blog bernama operain.blogspot.com. Namun situs blog tersebut sudah tidak dapat diakses pada Juni 2020. Menurut catatan dari turnbackhoax.id, pada 21 Juni 2019, artikel tentang Putri Presiden pertama RI itu awalnya merupakan berita milik sebuah media nasional yang judul aslinya Jokowi didesak pecat anggota TNI yang merazia buku berbau PKI. Namun, pengelola situs berbasis blogspot itu telah melakukan rekayasa dengan mengubah nama narasumber dari yang seharusnya adalah dosen ilmu politik FISIP Universitas Airlangga atau UNER, Airlangga pribadi menjadi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Antara juga menelusuri jejak artikel Sita buku berbau komunis, politikus PDIP marah, TNI jangan lebay dalam mesin pencarian berita. Hanya saja, hasil pencarian yang muncul bukan informasi sebagaimana yang dimuat dalam judul tersebut, melainkan tulisan cap WhatsApp dengan pecinta FPI yang dimuat dalam situs blog berbasis WordPress. Dengan demikian, konten yang berdasarkan di Twitter itu sebenarnya memuat informasi hoax atau informasi bohong dan merupakan hasil rekayasa.